والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى مؤلف صاحب الكتاب الشيخ الإمام المفسر جلال الدين عبد الرحمن السيوطي والشيخ الإمام المفسر جلال الدين عبد الرحمن المحلي نفعنا الله بهما وببركاتهما في الدين والدنيا والآخرة وآلهما ومشايخنا وأصولنا وأحمائنا كافة وأصحاب الكتب الذي قرأناها ولفتوح العلم والحكمة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عباس أن السعي غير فرد لما أفاده رفع الاسم من التخيير وقال الشافعي وغيره ركن وبين النبي صلى الله عليه وسلم فرضيته بقوله إن الله كتب عليكم السعي رواه البيهقي وغيره. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita masih melanjutkan ayat ya surah Al-Baqarah ayat 158. Inna sofa wal marwata min sa'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Sesungguhnya Sofa dan Marwah itu termasuk syiar ya, simbol dari besarnya Islam. Barang siapa yang haji atau umroh maka tidak mengapa baginya ya bertawaf pada keduanya itu tadi Sofa dan Marwah. Nah, kita lanjutkan. Wa Ibnu Abbas, diriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas, pendapat dari Ibnu Abbas anna tidak wajib baik sa'i pada haji maupun sa'i pada umrah tidak wajib. Ya. Lima afadahu raf'ul ismi minat taqyir, sebagaimana memberi faedah yang demikian itu Ibnu Abbas ya, raf'ul ismi mengangkat dosa ya, minat taqyir dari pilihan. Artinya orang yang mengerjakan sa'i pahalanya itu dihapus dosanya, tetapi alat takhir boleh dikerjakan dan boleh tidak dikerjakan. Berbeda dengan tawaf. Kalau tawaf itu rukun gitu. Ini menurut pendapat Ibnu Abbas. Wa qala Syafi'i wa ghairuhu ruknun. Berpendapat Imam Syafi'i dan selain Imam Syafi'i bahwa sa'i itu rukun. Jadi tawaf sama sa'i itu dua rukun yang paket ya, menjadi satu rangkaian. Ya. Jadi Imam Syafi'i dan selain Imam Syafi'i mengatakan rukun. Wa bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fardiyatahu biqaulihi innallaha kataba 'alaikumus sa'ya. Dan menjelaskan Nabi atas kewajiban mengerjakan sa'i itu dengan firman ya
firman Allah Ta'ala, innallaha kataba alaikumus sya'ya, sesungguhnya ya Allah telah mewajibkan bagi kalian itu melakukan sa'i, ibadah sa'i. Rawahul Baihaqi wa ghairuhu, meriwayatkan hadis ini Imam Baihaqi dan selain Imam Baihaqi. Wa qala, dan firman Allah itu yang dimaksud ibda'u bima bada'allahu bih. Nah, mulailah sebagaimana Allah memulainya. Ini yang dimaksud. Ayat tadi itu innas safa wal marwata min sa'airillah. Itu ayat Quran. Nabi mengatakan ibda'u bima bada'allahu bih. Kalian mulailah mengerjakan sa'i itu sebagaimana Allah memulainya. Kan Allah menyebutnya innas safa. Maka sa'i tidak sah kalau dikerjakan dari marwah. Jadi terhitung dari safa. Umpamanya ada orang gitu karena kejepit, masuk aja dari marwah gitu. Maka dari marwah ke sofanya nggak ada hitung. Mulai dia dari sofa itu baru dihitung. Nah, itu yang dimaksud dengan bahwa pemahaman hukumnya wajib itu karena Nabi mempertegas ibda'u bima bada'allahu bih. Mulailah kalian sa'i sebagaimana Allah memulainya. Jadi nggak boleh dari marwah, harus dimulainya dari sofa. Itu maknanya. Jadi ibda'u bima bada'allahu bih, yakni as-sofa. Mulailah bagaimana Allah memulai dengannya, yaitu yakni as-safa. Rawahu Muslimun, meriwayatkan Imam Muslim. Nah, ini Bapak sekalian, kalau dalam dunia keilmuan Umar ibnu Abdul Aziz ya, sebagai khalifah yang masyhur, walaupun tidak lama tetapi dianggap dia, Umar ibn Aziz itu mampu bersikap seperti Khulafaur Rasyidin. Beliau mengatakan bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama itu adalah rukhsah. Ini kan sahabat Nabi ini yang mengatakan tidak wajib. Ya, yang mengatakan ini, yang tidak wajib ini bukannya sahabat Nabi yang main-main gitu kan. Abdullah bin Abbas itu sepupu Nabi, orang yang ahli dalam menafsirkan ayat. Menurut dia tak wajib. Ini maaf kata nih, kalau ada kita atau jamaah kita karena kita sedang membimbing, karena situasi dan kondisi, maka dia nggak bisa mengerjakan sa'i, waktunya udah habis. Ikutin aja, taklid saja pendapatnya Imam Ibnu Abbas bahwa sa'i bukannya rukun. Itu rukhsahnya dalam keilmuan itu seperti itu. Jadi jangan kita menganggap perbedaan pendapat itu menjadi membingungkan gitu loh. Bukan, justru perbedaan pendapat itu membuka peluang untuk kita berkeyakinan di dalam beribadah ketika kita memegang pendapat itu. Coba kalau seandainya dia menganggap sa'i itu rukun yang tidak dipisahkan dengan tawaf, ketika dia tidak bisa mengerjakan sa'i, gelisah dia. Percuma ke Mekah bayar 40-50 juta tapi umrahnya nggak sah karena nggak bisa bikin sa'i. Kenapa? Sakit perutnya. Ya, sehingga dia mesti ke dokter. Nah, udah aja pendapat ini, maka sudah sah ibadah umroh. Itu salah satu keringanan bila kita ya mendengar perbedaan pendapat begitu tujuan. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Wa man tatawwa'a, barang siapa yang mengerjakan secara sukarela,
Wa fi qira'atin yatawwa, ya, bukan tatawwa tapi yatawwa bitahtiyati wa tasydidit ta, ya, dengan ada titik, ya, di atas dan ditasdidkan babnya, majzuman, dijazamkan, ya, maaf, tahtiyah di bawah maksudnya, titik di bawah dan tasdid, yatawwa majzuman, dijazamkan. Fihi idghamu ta fiha, di sini diidghamkan huruf ta, ya, pada huruf ta. Yatatawwa, aslinya begitu tuh. Yatatawwa, taknya diidghamkan pada huruf ta, yatta, gitu, ya. Nah itu khairan ay bi khairin, jadi barang siapa yang sukarela mengerjakan kebaikan, ay amila ma lam yajib alaihi min tawafin wa ghairihi, yang dimaksud adalah beramal dengan yang tidak wajib baginya dari tawaf dan selainnya. Ini maksudnya bukan tawaf ifadah, bukan tawaf wajib, gitu ya. Fa innallaha syakirun li amalihi bil itsabati alaihi alimun bihi, maka sesungguhnya Allah syakirun, ya, li amalihi bil itsabah, ya, yang memberikan balasan bagi orang yang mengerjakannya. Alimun bihi, yang maha mengetahui dengan tatawwu, ya, dengan ibadah yang dikerjakannya. Nah ini, jadi memang sepintas ini kalau dijelaskan, faman tatawwa, barang siapa yang bertatawwu, barang siapa yang mengerjakannya yang sukarela. Ini kamu begitu benar dong pendapatnya Ibnu Abbas. Sukarela itu kan mengerjakan sesuatu yang gak wajib, gitu ya. Bukan begitu, ya. Yang dimaksud secara sukarela itu adalah mengerjakan tawaf yang bukan tawaf ifadah, yang bukan tawaf wajib. Seperti sebelum ada kebijakan sekarang, ya, kalau sekarang ini orang nggak bisa tawaf kecuali menggunakan kain ihram. Dulu sebelum sepadat aman ini, kita pagi mau makan tawaf dulu, habis tawaf makan, nanti siang habis sholat tawaf, pakaiannya pakaian biasa. Ini yang dimaksud atau waktu itu. Bukan maknanya tawaf dan sa'i itu ruku abad, bukan rukun, ya. Sehingga kita mengatakan benar pendapatnya Ibnu Abbas, bukan. Ya. Wa nazala fil Yahudi, dan turun ayat pada orang-orang Yahudi. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Innal ladzina yaktumuna an-nasa, sesungguhnya orang yang menyembunyikan kepada manusia halayak ramai, ma anzalna, apa yang kami telah turunkan, minal bayyinati, dari penjelasan-penjelasan, wal huda, ya, dan petunjuk, ka ayatir rajmi wa naqti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seperti mereka menyembunyikan ayat tentang rajam. Jadi di dalam Taurat, di dalam Injil itu ada ayat tentang rajam, orang yang melakukan ekstramarital. Bagi orang yang sudah berkeluarga itu dirajam, tapi sama mereka disembunyikan. Wa na'ti Muhammadin, sifat tentang Nabi Muhammad itu, Nabi terakhir itu di dalam Taurat, di dalam Injil itu sudah dijelaskan ciri-ciri, tapi oleh mereka disembunyikan, ya, sehingga mereka tidak mau. Padahal ketidakmauan mereka itu dari yang kita baca, dari lantaran Nabi terakhirnya itu dari bangsa Arab. Ini
Bapak saya sekalian, Ibu, Nabi Ibrahim ini kalau kita lihat ya, Nabi Ibrahim ini kan istrinya 2. Dari Siti Hajar menurunkan ya Ishak, Yakub, terus nabi-nabi berikutnya sampai terakhir kepada Nabi Isa alaihissalam. Dari Siti ya Hajar itu melahirkan yang pada ujungnya melahirkan Nabi Ismail, dan Nabi Ismail yang menurunkan Nabi Muhammad. Jadi ada kecemburuan antara keturunannya Ishak Yakub dengan keturunannya Ismail. Padahal kalau dilihat dari 2 istri ini, maka Ismail itu lahir lebih dulu dibandingkan dengan Ishak ya bin Yakub. Nah, ini menggambarkan bahwa ada sentimen kekeluargaan ya dari 2 orang yang punya istri 2 itu, ada sentimen seperti ini. Sampai hal-hal yang sifatnya keagamaannya pun nggak mau dia mengakui. Jadi cuma persoalannya, kalau Muhammad lahir dari Bani Israel selesai. Artinya menghapus dari keturunannya Ismail sudah selesai. Ya. Nah, jadi mereka menyembunyikan ayat rajab dan sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ay Taurat. Dari setelah kami menjelaskannya kepada halayak ramai di dalam Alkitab, yang itu di dalam Taurat. Ulaika yal'anuhumullahu yab'aduhum min rahmatihi. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Apa maknanya yab'aduhum min rahmatihi? Allah menjauhkan rahmat bagi mereka. Wa yal'anuhumul la'inun, dan melaknat mereka juga orang-orang yang melaknat. Siapa itu al-la'inun? Al-malaikatu wal mu'minun, yaitu para malaikat dan orang-orang yang beriman. Au kullu syai'in, atau seluruhnya dari yang ada, ya, termasuk bangsa jin yang kita tidak diinformasikan. Mereka itu tidak suka dengan sifat yang dilakukan oleh Yahudi. Bidu'ai alaihim billa'nati, dengan memohonkan turunnya laknat kepada mereka. Ad-du'a, kalau ketemu Allah itu maknanya negatif. Ad-du'a kalau ketemu ilah itu maknanya positif. Jadi ad-du'a'u ilaihim maknanya mendoakan yang baik-baik. Ad-du'a'u alaihim maknanya mendoakan yang buruk-buruk. Nah, jadi ketika Allah yang memberikan penegasan, Allah yang menjelaskan yang semacam itu, maka nggak ada lagi alasan untuk melakukan pembelaan diri, ya, karena memang Allah yang menyatakan itu sudah dibuat, itu sudah ditutupi. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertobat, ay raja'u an zalika, mereka itu kembali ke jalan Allah dari sifat yang demikian itu. Wa aslahu amalahum, dan mereka membuat bagus amalnya. Artinya merubah setelah dia tahu melakukan kesalahan, dia tobat. Kemudian dia mengikuti ajaran ya yang benar. Wa bayyanu ma katamu, dan mereka menjelaskan apa yang mereka telah sembunyikan, yang mereka itu menutupinya. Faulaika atubu alaihim, maka mereka itu aku terima tobat mereka itu. Aqbalu taubatihim au aqbalu taubatahum, aku terima tobat mereka itu. Wa ana tawwabur rahim, dan sesungguhnya aku
At-Tawwab, yang menerima taubat, Ar-Rahim, yang maha pengasih, bil mu'minina, kepada orang-orang yang beriman. Nah, jadi ini yang menyatakan ini Allah, ya, bahwa mereka menutupinya. Tetapi Allah menginformasikan juga ada di antara mereka itu yang bertobat kemudian menjelaskannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau punya waktu banyak gitu, waktu luang, ya, kemudian pulsa internetnya banyak, coba ya ketik ya Rawati, ya Irena Handono, ya, yang bercerita tentang ayat ini, bagaimana kapan dilakukan, ya, manipulasi terhadap ayat Taurat dan ayat Injil, dan siapa yang melakukannya pada tahun berapa, dia jelaskan. Nah, orang yang model Irena Handono itu, yang ini di dalam ayat dikatakan, ya, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali mereka yang bertobat, melakukan kebaikan, wa bayyanu, maka tamu, dan mereka menjelaskan. Saya enggak secara khusus ya melihatnya pada waktu itu, tapi karena di beranda masuk kemudian saya ikuti. Dia mampu itu dengan data sejarah tahun sekian, pada masa, ya, kaisar ini yang berkuasa ini, yang melakukan ini, sebabnya ini dijelasin. Pada waktu itu sempat juga saya ada perasaan takut, jangan-jangan Irena Handono ini ditembak gitu. Karena orang Kristen itu, orang Yahudi itu ditelanjangin gitu loh, ditelanjangin habis-habisan gitu, menjelaskan tentang ayat, dan dia yakin benar dalam memberikan penjelasan. Ya, jadi ayat yang mengatakan, ya, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, itu ada. Dan di zaman kita itu yang saya lihat itu Irena Handono, ya, hafal benar dia tahun-tahunnya, nama-nama pelakunya, tempatnya, ya, dan dia menyebutkan pada Bible yang Inggris, Bible yang Ibrani, Bible yang Indonesia, itu dia bisa tunjukin. Ya. Jadi benar nih, ya, ayat ini faktual. Ada di antara mereka itu yang nyempal, ya, kemudian mereka itu beriman. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Fa ulaika, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir. Ya, kita pernah dengar kafir dari kata kafara. Kafara itu maknanya menutup. Menutup. Jadi orang kafir itu orang yang menutup hatinya untuk menerima kebenaran. Sehingga petani yang memasukkan benih kemudian tanahnya ditutup, maka petani itu al-falah, maknanya kafir. Ya, ini ngomong bahasa ini. Jadi orang-orang non-muslim itu keberatan istilah kafir. Saya ingat benar ya, tahun 2004 ya, mulai di pasca sarjana itu, penulisan kafir yang ada dalam penerjemahan Departemen Agama itu diusulkan oleh Dewan Gereja, dan semua tokoh-tokoh agama itu jangan penerjemahannya menulis kata kafir,
menurut mereka itu kejam gitu. Almarhum ya, saya punya dosen itu Profesor Dr. Rifat Shauqi Nawawi, dia bilang iya kita bersedia, silakan tolong kasihkan sinonim dari kata kafir dalam bahasa Indonesia. Ditunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dia nggak bisa, dia nggak setuju dengan kata kafir. Ganti dong, jangan kejam nih. Kata beliau nih sebagai yang menerjemahkan, salah satu penerjemahnya bilang, ya kita setuju, ganti dengan kafir. Tapi carikan bahasa yang sama maknanya ya dalam bahasa Indonesia. Udah ketemu apa bahasa Indonesianya kafir? Ya, jadi kalau dibilang non muslim gitu, enggak sama. Non muslim itu keterangan, bukan istilah. Kafir itu istilah. Bisa nggak beda? Nggak bisa. Karena makna kafir itu bila maknanya kafir terhadap tauhid, maka dia maknanya non muslim. Kalau kafir maknanya itu orang yang menggali tanah, menanam biji, kemudian tanahnya ditutup, maka kafir maknanya al-farah, petani. Petani itu kafir. Orang yang dapat rezeki banyak, ketika ditanya, wah hebat mampu, oh iya saya pekerja keras, saya berani banting tulang, dia walain kafartum, kalau kau tidak bersyukur maknanya kau nganggap rezeki tenagamu inna azabi lasyadid, itu kafir, namanya kufur nikmat. Ya aja maknanya kafir itu kafar, sehingga ada kesamaan dengan bahasa Inggris cover ya. Jadi cover buku itu yang menutup isinya buku. Mau dicariin padanan katanya apa ya Pak? Tapi dia nggak suka. Saya dengar itu pikir, oh saya pikir penerjemahan di Indonesia itu karya ilmiah begitu saja. Enggak, pertentangannya berat benar. Dari mereka itu nggak mau dikatakan selain Islam itu disebut kafir. Tapi ketika diminta carikan padanan kata, nggak mampu. Ya, istilah nggak ditemukan. Kalau keterangan non muslim. Jadi innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang menutup dirinya, wa matu, dan mereka mati dalam kekafirannya, wa hum kuffarun ay halun kuffar, maka hal keadaannya mereka itu terhitung orang yang kafir. Kuffar jamak dari kafir. Ulaika yal alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka itulah yang mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan manusia, orang-orang bermukmin secara keseluruhan. Wa hum mustahiquna dzalika fid dunya wal akhirah. Mereka itu adalah orang yang benar-benar mustahiqun, orang yang berhak ya mendapatkan laknat itu fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, karena melakukan manipulasi itu, merubah teks, merubah data dari yang sebenarnya. Saya tidak bisa menjelaskannya, tapi saya sudah sebutkan itu. Klik saja Irene Handono itu, ikuti, maka dia akan sampai pada ayat yang menjelaskan. Kalau di mobil itu, saya ikut radio Rasil, radio Roja itu saya ikutin. Nah beliau Irene Handono itu salah satu
pemateri di Radio Roja sering hari Jumat dan hari-hari tertentu saya ikut. Memang dia biarawati, fasih benar gitu lah dalam bahasa Ibrani, bahasa Inggris maupun yang berbahasa Indonesia. Ya. Wan nasu qila amun wa qila al-mu'minun. Ya, wan nasi ajmain. Siapa yang dimaksud dengan wan nasi ajmain? Wan nas qila amun, yang dimaksud adalah manusia secara keseluruhan. Mereka itu benci nanti kalau mereka mengetahui bahwa data itu dihapus, dirubah, dihilangkan. Wa qila al-mu'minun. Ya, jadi wal malaikati wan nasi ajmain, an-nas maknanya al-mu'minun wal mu'minina gitu ajmain. Itu dalam penafsiran. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa la hum yunzarun. Khalidina fiha, mereka itu kekal di dalam neraka. Ai la'nata awin nar, ya, kekal dengan laknat atau kekal di neraka. Al-madlulu biha alaiha, yang menunjukkan ya alaiha atas makna fiha itu tadi. La yukhaffafu anhumul adzabu, tidak diringankan untuk mereka itu siksaannya. Nah ini la yukhaffafu itu maknanya itu begini. Kan katanya kalau orang berdosa itu dikompensasi gitu. Maaf nih, kayak kita nih kira-kira kalau mati sekarang masuk surga enggak? Yakin masuk surga. Tapi kompensasi dosanya itu dicuci dulu sebelum dimasukin ke lemari gitu loh. Nah dicucinya itu tergantung, kalau kotor banget lama dia dicucinya, direndam pakai air panas sama sabun gitu. Dan terakhir setelah dijemur disetrika. Itu untuk masuk pakaian kotor ke lemari itu begitu itu logikanya itu. Ya, pembandingnya. Pasti masuk. Tapi kalau inilah yuhaffafu, kalau begitu nggak cocok dong dengan hadis yang mengatakan setelah dikompensasi mereka masuk surga. Enggak. Dia berdosanya kenapa tidak diberi keringanan? Dengan dia hapuskan, dengan dia manipulasi, dengan dirubah teksnya, maka pengikutnya itu berapa ribu, berapa juta orang yang mengikuti kesalahan yang dia bukan. Kalau dia berdosa nih kayak kita, dosanya kita sendiri gitu. Dia ini yang dilaknat oleh malaikat, dilaknat sama manusia semua. Karena akibat yang dia lakukan itu berjuta-juta orang itu ngikutin kesalahan itu. Waktu mereka itu nanti tahu bahwa mereka itu tertipu dengan karya dia ini, maka dia dilaknat oleh manusia secara keseluruhan. Ini yang dimaksud la yukhaffafu anhumul adzab. Enggak ada keringanan. Kenapa? Semuanya ya merusak, ya semuanya menuntut. Jadi kalau kita ini bukan maknanya kita entengnya, bukan ya, dosa kita emang kita yang melakukan, tapi kita enggak merusak orang. Tapi kalau kita melakukan kesalahan itu diikuti sama orang, nah, jangan main-main. Oleh karena itu di dalam Islam itu sunnah kitmanu syarri anin nas, menutupkan kesalahannya, jangan sampai diketahui orang banyak. Main judi nih, dosanya buat dia. Tapi kalau anak kecil ngeliatin, sampai bisa judi, sampai ngerti ngenyek lainnya, dia ngajarin lagi, ini dosanya terus menerus. Multi level marketing. Nah, jadi kalau berdosa kira-kira itu begitu.
jangan sampai orang tahu dan mengikuti kita. Ya. Jadi kalau mereka itu tidak dikurangi sedikit pun, karena korbannya itu ribuan, jutaan orang yang mengikuti agama yang sudah dirubah. Nah, yang merubahnya itu, yang bisa menjelaskannya itu saya nggak mampu. Kecuali memang kalau sekarang ini, tapi ada bagusnya. Dulu sebelum ada kemajuan teknologi digital, bisa jadi orang yang ahli pada bidangnya dulu itu, kalau dia sudah mati, dia tidak ada data. Tapi kalau sekarang, sampai 100 tahun, 200 tahun, ya data digital omongannya, Irena Handona itu nggak bisa hilang. Masih bisa di-download, masih bisa didengerin oleh siapapun, bisa jadi orangnya udah meninggal. Dia bisa tuh menjelaskan. Ya, kapan, siapa, di mana, dijelasin. Ya, dan dia tunjukkan ayat Al-Quran ini bunyinya gini, dijelasin. Karena memang dia dari sana, maka jelas sekali. Ya, untuk saya angkat tangan, nggak bisa tuh menjelaskan tentang ya apa yang mereka wakatamu, yang mereka sembunyikan itu, saya tidak bisa menjelaskan. Jadi la yukhaffafu anhumul adzabu, tidak akan diringankan dari mereka itu azab. Tarfa'ata ainin, sekejap mata pun tidak. Dikasih istirahat satu kedipan gitu, enggak. Wala hum yunzarun, ya ayat di taubatin mu'antaratin, dan mereka itu wala hum yunzarun, dan mereka itu tidak ditilik, tidak diperhatikan, ya, di taubatin, ya, atas taubat mereka itu mu'antaratin, atau yang dianggap uzur. Wa nazala lima qalu siflana rabbak, dan nazala ayat, turun ayat ini lima qalu, dari pertanyaan mereka, siflana rabbak, gambarkan kepada kami Tuhanmu. Ya. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ard, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Wa ilahukum, dan Tuhan kalian, al mustahiqqu lil ibadati minkum, yang berhak untuk diibadahi oleh kalian, ilahun wahidun, Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal, la nazirat lahu fi dzatihi, yang tidak ada pembanding pada zatnya Allah, la nazira lahu fi dzatihi. Jadi gini, kalau kita melihat fisik, maka dengan mata, apa benda yang kita lihat, maka mata yang menerima gambar itu. Oleh karena itu, pembenar salah satunya manakala terlihat. Nah, kalau Allah dianggap benar adanya, tapi kan nggak kelihatan. Nah, oleh karena itu, Indrawi mengatakan sesuatu ada itu terlihat, terdengar, tercium, terasa. Itu namanya ada. Sehingga angin yang tidak bisa terlihat itu bisa dirasa. Dan orang mengaku itu, oh iya, angin ada. Tapi kalau ditanya volume angin itu
Bentuk angin itu seperti apa? Warnanya apa? Nggak ada orang bisa menjawab. Kalau ada yang bilang angin itu warnanya merah, itu kalau dikerok itu badan lo yang merah, bukan anginnya yang merah. Iya. Lagi asik-asiknya habis. Jadi wa nazala di sini ya. Wa nazala di maqalu yasib lana. Waalaikumsalam. Mohon maaf, minta waktunya sebentar yang dulu. Ya. Ini masuk dari kajian kita pada kesempatan ini dulu. Ya. Mau yang itu dulu. Yang kita tahu yang populer itu kan para habaib atau sayyid itu kan garis keturunannya dari Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali. Kenapa Sayyidina Utsman padahal beliau itu sudah nikah 2 kali kan dengan putri Rasulullah, Umi Kulsum dan Ruqayyah gitu kan. Ya. Apakah memang dari kedua putri Rasulullah ini Sayyidina Utsman tidak punya keturunan tuan-tuan? Keturunannya ada. Sayyidina Utsman itu dengan Zainab dan Ruqayyah itu ada keturunannya, tetapi tidak menurunkan sampai tasalsul sampai berkepanjangan seperti halnya keturunannya Sayyidah Fatimah. Kalau dibilang apakah nggak punya? Punya, tetapi tidak manjang. Bahkan kan Sayyidina Utsman itu disebut dengan ya Zunnurain, orang yang memiliki 2 cahaya karena 2 putri Nabi dinikahkan kepadanya. Tetapi pupus, sejarahnya dia tidak manjang. Nah itu ada rahasianya. Kenapa Nabi kok anaknya banyak 7 tetapi cuma 1 yang menurunkan keturunan? Nah itu sama halnya juga kenapa Nabi itu disebut ummi, tidak membaca, tidak menulis. Kalau Nabi bisa membaca dan bisa menulis, maka tuduhan plagiasi. Muhammad itu plagiator terhadap kitab-kitab terdahulu mudah. Tapi kalau dia itu ummi, sehingga yang menulis harus orang lain, dia cuma tanda tangan, sulit orang untuk mengatakan Al-Quran itu plagiasi. Nah begitu juga anak Nabi itu tidak ada yang sampai dewasa. Kan yang super ganteng itu Ibrahim dari Maryam. Maryam itu Nasrani Kipti dari Mesir, orang Mesir, jadi bukan orang Jazirah, bukan orang Ka'bah, ya, orang Mekah. Silangan Mesir sama Mekah itu anaknya ganteng bener gitu. Tapi tetap saja muda, sehingga Nabi mengatakan laukanan Nabi ba'di fakana hada. Kalau memang ada Nabi lagi setelahku ini, anak ini yang pantas jadi Nabi. Kenapa? Ganteng yang luar biasa dan pintar. Tapi Tuhan ketika menutup pintu-pintu itu, cuma ada 1 jalur yang dibuka, ya, maka li'ilmillah, ini dalam pengetahuan Allah. Kenapa tidak dari jalur lain dibuka, cuma dari jalur ini. Segitu doang tuh bisa dijelasin, karena rahasia yang sebenarnya kita nggak tahu. Adakah perbedaan antara umroh mandiri dengan umroh rombongan? Umroh Umroh mandiri dan umroh rombongan. kalau umroh mandiri tidak bisa bahasa Inggris, tidak bahasa Arab, sama juga terjun payung tanpa teori. Jadi jangan lakukan umroh mandiri kalau nggak bisa bahasa Arab dan tidak bisa bahasa Inggris.
Salah satu aja bisa umroh mandiri. Bahkan umroh mandiri itu lebih murah, nggak pakai agent gitu. Tapi syaratnya harus punya keluarga di sana atau teman yang bersikap seperti keluarganya untuk kita visanya itu berkunjung keluarga. Kalau nggak bisa. Dan saya 2006 10 hari Ramadan saya umroh mandiri, ya backpacker gitu ya, sama Pak Haji Asrarudin almarhum. Jadi datang, kita dijemput sama orang sana yang sudah penduduk sana, keluar dari imigrasi, dilepas. Nanti waktu mau pulang dia nganterin lagi. Bisa. Pengen ente mandiri. Bisa bahasa Arab nggak? Nah, belajar dulu setahun. Bahasa Inggris lah kalau enggak, jangan nekat. Bingung, ngisi formulir juga. Boleh, karena memang nanti kita dijemput di airport. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah, 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 Allah. الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا سادتنا العلويين وأولياء القوم أجمعين ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى برق وهاب سمرقندي
وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشعب بن عبد الله براس والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب علي بن حسين العطاس وشيخ أحمد بن عبد القادر باشد وشيخ محمد بن أحمد أبا مشموس وشيخ المعلم محمد الشافعي هدامي وشيخ عبد الكريم مرزوقي وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وهلت أرواحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله توفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وحماقة العبور والصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لقاء أشرفنا إلى حربا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سوري صلى وسلم ربي